Doa Nabi Sulaiman. Qala Rabbi firli wa habli mulkal la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi." Dalam tobatnya dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dari dosa-dosaku yang menyebabkan Engkau menimpakan cobaan ini kepadaku. Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan agung yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi lagi Maha Pemurah." Allah lalu menjelaskan bahwa setelah Sulaiman sembuh dari sakitnya, ia menyadari kelemahan yang ada pada dirinya. Ia telah memilih hal yang kurang penting. Dia telah kehilangan waktu yang utama untuk melakukan ibadah karena menyaksikan latihan kuda. Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar dianugerahi kerajaan yang tidak ada tandingannya, yang tak akan dimiliki oleh seorang jua pun sesudahnya. Dalam hadis Nabi Sau diriwayatkan, bahwa Nabi Sau berkata, bahwa ifrit dari golongan jin meludahi aku tadi malam agar aku membatalkan salatku, namun Allah memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku dapat menangkap jin itu. Aku bermaksud untuk mengikatnya di satu tiang dari tiang-tiang masjid sehingga kamu dapat melihatnya. Tapi aku teringat doa saudaraku Sulaiman. Ya Allah, ampunilah aku. Dan berilah aku kekuatan yang tidak layak untuk diberikan kepada orang sesudahku. Maka aku usir dia untuk menjauh. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Sulaiman dibesarkan dalam lingkungan kerajaan dan kenabian. Sejak kecil ia terlatih sebagai seorang anak dari seorang raja dan nabi. Sulaiman pun mewarisi kemampuan keduanya dan Allah juga menganugerahkan kepadanya kemampuan itu. Itulah sebabnya maka Allah menganugerahkan kepadanya kerajaan yang sangat kuat dan kekayaan yang berlimpah ruah, yang tiada tandingannya. Di akhir ayat Allah menyebutkan alasan yang dikemukakan Sulaiman dalam doanya, yaitu karena Allah benar-benar akan mengabulkan doa setiap orang yang disertai usaha dan syarat kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kehendaknya. Sumber, kemenak.go.id. Garis besar. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi." Pernyataan doa sebagai inti. Identifikasi pembicara, Nabi Sulaiman. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam petikan ini, konteksnya menunjukkan hal ini. Konteks umum. Doa ini mencerminkan kerendahan hati dan sekaligus ambisi yang diiringi kesadaran akan kekuasaan Allah. Permohonan ampun, ya Tuhanku, ampunilah aku. Menunjukkan kesadaran akan kelemahan dan dosa manusia. Bahkan bagi seorang nabi. Menekankan pentingnya taubat dan pengampunan dari Allah. Menunjukkan kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah. Permohonan kerajaan, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Menunjukkan ambisi yang besar, tetapi dialamatkan kepada Allah. Bisa diartikan sebagai permohonan untuk kemampuan memimpin dan memimpin dengan adil. Bisa juga diartikan sebagai permohonan untuk kekuatan dan kebijaksanaan dalam memimpin. Pengakuan kekuasaan Allah, sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi. Menunjukkan keyakinan penuh pada kemampuan Allah untuk mengabulkan permohonan. Menunjukkan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Menempatkan permohonan dalam konteks ketauhidan. Kerendahan hati. Permohonan ampun menunjukkan kerendahan hati yang mendalam. Ketauhidan. Pengakuan atas kekuasaan Allah sebagai satu-satunya pemberi. Kepemimpinan yang adil. Permohonan kerajaan bisa diartikan sebagai keinginan untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Ambisi yang terarah. Ambisi yang diarahkan kepada Allah. Bukan untuk kepentingan pribadi semata. Ketergantungan kepada Allah. Doa ini menunjukkan ketergantungan total kepada Allah dalam segala hal. 4. Kesimpulan. Ringkasan tema-tema utama. Makna doa dalam konteks kehidupan manusia. Mengajarkan pentingnya kerendahan hati, ketauhidan, dan mencari pertolongan Allah dalam mencapai tujuan. Relevansi doa hingga saat ini. Doa ini tetap relevan bagi siapapun yang ingin mencapai kesuksesan dan kebijaksanaan dalam hidup. Garis besar ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan ayat-ayat Al-Quran atau hadits yang relevan, serta analisis yang lebih mendalam dari setiap poin.